warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau apapun kondisi Bapak Ibu saat menyaksikan video ini. Saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Asep Mulyana. Nomor NIM saya 2111070. Program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya pada mata kuliah Web IoT 2 oleh dosen pembimbing Bapak Heri Wahyudi STMkom, yang dimana tugasnya adalah membuat CRUD dengan menggunakan framework Coordinator 3. Nah, untuk membuat CRUD ini beberapa hal yang saya persiapkan itu diantaranya adalah yang pertama web browser. Web browser yang saya gunakan di sini adalah Google Chrome. Nah, yang kedua adalah server lokal. Server lokalnya ini di sini saya menggunakan Apache dan MySQL yang sudah dijadikan satu paket, yaitu SAMPP. Di sini SAMPP yang saya gunakan untuk versi 3.2.3, yang dimana 3.2.3 ini support terhadap PHP versi 5.6.4. Nah, ini yang akan support pada website yang akan saya buat. Ini adalah PHP versi 5. Nah, oke. Nah, kode editor yang saya gunakan di sini, saya menggunakan dua kode editor. Yang pertama saya menggunakan Visual Studio Code, dan juga saya menggunakan Sublime Text. Saya menggunakan dua karena lebih nyaman menggunakan Visual Studio Code karena beberapa fitur yang saya sukai dari Visual Studio Code. Untuk kebutuhan presentasi saya di sini menggunakan Sublime Text karena di sini lebih nyaman, lebih enak ya untuk memperlihatkan teks. Warna teksnya itu lebih nyaman. Walaupun pada Studio Code ini juga bisa dirubah ya tema warnanya, tapi itu lama lagi dan saya juga harus mencari lagi. Kita langsung saja. Ini adalah tampilan website yang saya buat. Di sini saya seperti biasa, di sini saya menggunakan H1 untuk menuliskan latihan CRUD STEMI Mardira Indonesia. Yang ini saya menggunakan sintak HTML H2, yaitu data siswa. Nah, di sini juga saya menampilkan tombol, yang dimana tombol ini nanti diperuntukkan untuk menambah data mahasiswa. Lalu di sini ada sebuah tabel yang dimana terdapat 5 kolom dan sebuah data yang data ini saya ambil atau saya akses melalui MySQL. Pada kolom terakhir di sini juga saya menyisipkan tombol aksi yang berupa link href ya, link A. Satu baris itu dia ada dua akses yang bisa dilakukan, yaitu bisa diedit atau dihapus. Masing-masing field itu bisa diakses ya melalui edit, atau mau diedit atau mau dihapus. Nah, ini adalah website sederhana yang saya buat untuk latihan CRUD. Nah, sekarang di sini saya akan mencoba menunjukkan codingan dari untuk tampilan ini. Saya simpan di folder view dengan nama home PHP. Nah, ini adalah codingannya. Yang kedua adalah codingan untuk input data. Ketika saya klik input data, nah, ini akan diarahkan ke form input data, yang dimana pada form input data ini terdapat NIM, isian untuk NIM yang bisa kita isikan di sini. Misalkan saya isi 2111079. Nama lengkap Rudi Hartono. Jurusannya misalkan MI S1. Nah, lalu kita update. Nah, secara otomatis Rudi Hartono ini nanti akan masuk pada tabel home. Tabel yang terdapat pada home.php. Untuk menampilkan form input data, codingannya ini saya simpan di view, yaitu dengan nama form create. Nah, ini adalah codingannya. Di sini terdapat 40 baris.
Nah, lalu pada form input data ini juga dilengkapi dengan tombol dengan nama, oh ya maaf, ini seharusnya tombol simpan ya. Oh ya, ini nanti kita rubah. Mohon maaf, ini seharusnya tombol simpan ya, karena ini kita create gitu. Berarti ini nanti konsepnya adalah tombol create. Oke. Atau kita ganti saja ini menjadi create atau ya. Kita ganti menjadi tombol create. Coba kita refresh. Tapi rasanya kurang relevan juga ya, karena ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau kita kasih tombol create ya sudah, kita coba simpan atau nah mungkin seperti itulah biar adil ya. Nah, yang jelas di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini adalah tombol yang ada pada form input data. Pada form input data ini, di sini ada inputan NIM, nama lengkap, dan jurusan ya. Misalkan salah satu kita tidak menginput, nah maka nanti ketika kita tekan simpan, ini akan ada pesan khusus. Itu dikarenakan pada codingan kita, ini diberi required. Required ini digunakan untuk supaya user tidak bisa mengkosongkan form inputan. Jadi ini harus terisi. Ini sudah masuk. Ini adalah form inputan. Nah, ini adalah tag input yang diberi value simpan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses ketika tombol simpan ini mengakses data inputan. Misalkan kita menginput, ketika kita menekan tombol simpan, nah maka kan kita langsung masuk ke form ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Karena pada setiap teks itu diberi nama, teks edit ini kita kasih nama NIM. Lalu nama lengkap juga kita kasih nama, text field-nya kita kasih nama. Lalu jurusan juga text field-nya kita kasih nama. Jadi setiap text field itu memiliki nama masing-masing. Nah, itu tujuannya supaya setiap text field ini bisa ditangkap oleh variabel global, yaitu post. Lalu nanti form ini akan memberikan aksi kepada action yang kita tulis di sini. Di sini kan kita memberikan aksi ke base URL welcome, aksi insert. Sekarang kita coba ke welcome, kita lihat aksi insert. Nah, ini adalah aksi insert, yang dimana pada aksi insert ini, di sini saya menangkap nama-nama dari text field name, text field nama, dan jurusan. Nah, masing-masing dimasukkan ke dalam sebuah variabel yang disesuaikan. Misalkan ini text field name, saya masukkan ke variabel name, nama ke nama, jurusan juga ke jurusan, misalkan begitu. Setelah kita menangkap nama dari text field dari masing-masing text field, lalu kita masukkan ke dalam sebuah array, yang dimana array itu kita deklarasikan ke dalam sebuah variabel data insert. Nah, setelah kita memasukkan text field ini ke dalam data insert, lalu kita akan memanggil sebuah model. Nah, selain itu kita juga di sini harus membuat file di folder model, yaitu untuk membuat proses penyimpanan yang kita lakukan. Maka di sini saya membuat file mahasiswa, yang mana mahasiswa ini saya simpan di model, lalu mahasiswa. Nah, lalu di dalam model mahasiswa nanti saya akan membuat metode atau function insert data MHS, insert data mahasiswa, yang dimana insert data mahasiswa ini akan menerima data array, yang dimana data array itu kita dapatkan dari text field yang sudah kita inputkan tadi. Coba sekarang kita lihat model
MHS ini pada folder model mahasiswa. Nah ini. Sekarang kita lihat insert data mahasiswa. Nah ini. Nah ini adalah metodenya. Metode untuk menambahkan data mahasiswa. Penulisannya adalah this db insert. Nah di sini kita masukkan tabel mahasiswanya. Tabel mahasiswa yang ada di database. Database-nya yang mana? Database-nya adalah nah ini adalah database yang sudah saya buat, tabel mahasiswa. Nah di sini juga terdapat ID, NIM, nama, dan jurusan. Lalu, nah data ini adalah untuk apa? Nah data ini adalah untuk menangkap ID tabel yang akan kita input. ID ini yang akan kita tangkap pada welcome aksi insert. Nah, yang dimana aksi insert ini adalah merupakan array dari data insert. Jadi hubungannya pertama dari field, ketiga text field ini akan dikelompokkan dalam satu array, yang dimana kelompok array ini akan kita simpan pada file yang kita tuliskan di model. Kenapa kita tuliskan di model? Ya ini untuk mentransfer data-data ke database. Nah itu adalah proses input data atau tambah data mahasiswa atau input data, atau menambah berarti kan istilahnya adalah create atau create, menulis gitu ya. Nah sekarang untuk edit dan hapus. Nah untuk edit dan hapus coba kita lihat di home. Nah ini adalah proses looping yang dimana pada proses ini kita menyimpan satu persatu data yang terdapat pada database. Nah ini nanti ini akan kita tampilkan ini akan di looping selama atau sebanyak data yang ada pada database. Ini kan tadi headernya ya, ini headernya. Lalu ini proses loopingnya. Counter jadi bertambahnya dari sini, incrementnya itu di sini. Nah, jadi misalkan gini, satu kali kita melakukan looping. Nah, satu kali itu nanti kita akan simpan dalam variabel row. Jadi row ini merupakan sebuah array juga, sebuah array dari sebuah array yang terpecah dari data mahasiswa. Nah, jadi sintaknya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengisikan nomor atau ID. Nah, ini secara otomatis akan terus ditambahkan count. Untuk tombol edit, itu coba kita lihat di home. Nah, ini adalah sintaknya, yang dimana ketika tombol edit ini kita klik, nah, maka kursor ini menempatkan yang sesuai dengan baris yang dimaksud. Jadi nanti ketika kita klik, maka nanti base URL-nya akan diarahkan ke welcome update data. Nah, makanya di sini saya harus membuat update data di welcome. Saya di sini harus membuat metode untuk mengolah. Di sini saya harus membuat metode untuk mengolah data di controller welcome. Nah, sekarang kita coba ke controller welcome. Controller welcome. Nah, update data. Nah, ini adalah update data. Nah, ini adalah sintak dari update data. Nah, yang pertama dari update data ini adalah sebelum kita menampilkan tampilan untuk form data, kita harus mendeklarasikan sebuah file di model ya. Nah, coba kita lihat di file model mahasiswa, mahasiswa. Edit data. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah sintak dari edit data. Edit data mahasiswa. Ini adalah sintaknya. Pada sintak ini, di sini yang pertama tertulis this db menampilkan database di mana NIM itu sesuai dengan ID. Maksudnya sesuai ID-nya itu adalah kita nanti kliknya itu di mana? ID-nya itu adalah gini. Kalau kita misalnya klik di sini berarti ID-nya adalah yang ini ya.
Nah, yang kalau di bawah itu ID-nya coba lihat di pojok kan, coba lihat di situ. Nah, itu adalah ID-nya masing-masing. Itu akan berubah ya sesuai dengan kursor yang kita tempatkan. Nah, ini akan berubah dan akan berbeda-beda. Nah, jadi ini sesuai dengan ID dari penempatan kursor. Ya. Nah, lalu yang kedua itu di sini saya menuliskan db update. Ini adalah sintak untuk merubah atau mengedit data pada SQL. Di sini menggunakan update. Update-nya untuk mengupdate di tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswanya, proses update ini akan menerima data karena di sini kita menuliskan variabel ya, yang dimana variabel ini adalah hasil tangkapan array, yang dimana array itu akan menangkap. Ini coba kita klik dulu ya. Nah, yang dimana array ini akan menangkap sesuatu yang kita lakukan perubahan. Misalkan kita merubah nama lengkap. Ini Jo Rizky Argado Udin, misalkan begitu. Yang ininya jurusannya, misalkan jurusannya MI D3. Nah, ketika kita klik tombol update, maka ada sesuatu yang ditangkap, yaitu adalah nama dari text field ini akan ditangkap. Hasil tangkapannya itu nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah array. Nah, coba kita lihat tombol update ini ya. Kita lihat tombol update ini. Kita lihat tombol update. Itu coba kita lihat di home. Update. Ini controller update data. Kita coba lihat di controller welcome update data. Nah, kita lihat di sini. Ini tombol update ya. Coba kita lihat di model mahasiswa. Model mahasiswa dengan metode get data mahasiswa detail. Nah, get mahasiswa detail ya. Get mahasiswa detail. Nah, di sini get mahasiswa detail. Kita cari get mahasiswa. Nah, ini get mahasiswa detail. Nah, di sini itu terlihat ya. Kita menuliskan sintak SQL. This db where nama name ID. Nah, lalu kita juga melakukan query untuk mengambil data pada tabel mahasiswa. Fungsi ini nanti akan mengembalikan sebuah nilai yang dimana nilainya itu adalah berupa ID. Ini berupa ID ini. Berupa ID. Nah, ID text field itu akan dikelompokkan menjadi sebuah array, yang dimana array itu nanti kita akan deklarasikan dengan variabel nama data update. Nah, yang dimana data update ini nantinya akan kita kirimkan ke file yang akan kita buat di model edit data mahasiswa. Model data mahasiswanya mana? Ini nih. Model data mahasiswa. File mahasiswa ini nanti pada fungsi edit data mahasiswanya itu akan kita kirimkan data array yang kita dapatkan dari tangkapan text field. Tangkapan dari text field ya. Nah, ini adalah data mahasiswa. Nah, lalu setelah itu nanti kita akan redirect ke base URL. Base URL ini nanti sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan pada file config.php ya. File config.php. Dalam hal ini kan kita mengkonfigurasinya itu ke welcome, lalu ke welcome dan ke home gitu ya. Seperti itu. Ini adalah metode dari aksi update. Nah, itu adalah penjelasan codingannya form edit data. Yang terakhir ini juga sama ya. Jadi setiap text field itu adalah akan ditangkap. Lalu sini coba kita lihat codingannya. Kita lihat codingannya awalnya dari home ya. Nah, ini adalah aksi ini hapus. Hapus ini adalah merupakan sebuah tag A ya, tag A href, tag HTML A href ya. Nah, nanti tombol hapus ini nanti kita akan arahkan ke base URL, controllernya welcome. Nah, metodenya adalah aksi delete. Nah, aksi delete data. Nah, coba kita masuk ke welcome, lalu aksi delete data.
welcome. Nah, controller welcome, coba masuk ke aksi delete data. Nah, ini aksi delete data. Nah, ini adalah codingan dari aksi delete data. Nah, coba kita lihat codingannya ke bawah. This mahasiswa. Nah, kita di sini akan membuat model dengan metode delete data mahasiswa. Nah, di sini kita akan menangkap sesuatu ya. Kita coba lihat di model ya, file model mahasiswa. Delete mahasiswa. Coba lihat, delete data mahasiswa. Nah, ini adalah sintak dari delete data mahasiswa. Di sini ditulis, yang pertama kita akan menampilkan dulu ya, database di mana NIM-nya itu sama dengan ID. Jadi ID-nya itu nanti yang sesuai dengan yang kita tempatkan kursornya di mana, misalkan di sini, misalkan di sini. Ini sesuai dengan ID-nya ya. Nah, ketika kita klik, ini akan terhapus. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan ID-nya, penempatan kursor. Oke. Lalu kita akan mengeksekusi dengan yang pertama kita akan meload dulu database-nya. Setelah itu kita akan melakukan perintah delete. Delete-nya kemana? Menghapus tabel mahasiswa, tapi tidak seluruhnya karena sebelumnya kita di sini mendeklarasikan untuk kita memerintahkan untuk hanya nama yang sesuai dengan ID. Penempatannya kursor ini untuk hapus yang di atas dengan bawah itu berbeda ID-nya. Itu kan karena setiap looping itu satu ID, dua kali ID. Jadi setiap looping itu kita akan menyimpan satu identitas, satu ID gitu. Nah, kalau untuk delete itu tidak ada, kita tidak akan meload data ya, jadi eksekusinya itu langsung begitu kita ketemu field yang dimaksud, langsung kita eksekusi delete, hapus gitu. Nah, semacam ini. Jadi kita tidak ada proses load. Kan kalau untuk edit, misalkan edit ya, kalau edit itu begitu kita edit, ini kan kita meload tuh, meload data ya. Kita harus menampilkan dulu nama lengkap di database-nya kan, untuk jurusan kita load juga gitu kan. Nah, itu harus ada proses load, ada proses mengambil data. Yang ditambah juga sama. Hanya perbedaannya kalau untuk input data itu kita tidak menampilkan data. Hanya pada saat kita klik simpan, nah di situ kita nanti akan menangkap sesuatu gitu kan. Apa itu sesuatunya? Sesuatunya itu adalah text field yang kita masukkan. Misalkan ini NIM kita masukkan ke variabel NIM. Nama nanti kita akan masukkan ke variabel nama. Jurusan kita masukkan ke variabel jurusan. Nah, variabel-variabel ini akan dikelompokkan ke dalam sebuah array. Setelah kita memiliki array ini, nah maka kita akan proses ke proses selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga jika ada dalam penyampaian itu kurang mengena gitu. Akan tetapi di sini saya membuatkan sebuah tutorial bagaimana saya membuat dari awal sampai website ini jadi. Itu nanti teman-teman coba bisa klik link di bawah ini, bukan iklan ya, tapi ya ini mungkin mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman yang mencari informasi mengenai dasar bagaimana kita membuat CRUD menggunakan Coordinator 3. Ya, kebetulan ini adalah satu momen yang baik ya, Pak Heri memberikan tugas. Nah, sekaligus saya juga memberikan tutorial kepada teman-teman ya untuk membuat CRUD ini. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.